Gimana Bu dari ini Bu hasil yang kekerasan pada anak lah ya yang dilakukan oleh guru ini? Ini kan anak pagi jam 7 itu kan pengajian, biasalah ngaji sampai jam 8. Nah, nanti jam 8 pergantian pelajaran. Kebetulan pelajarannya Pak Lukman itu guru itu. Nah, karena ditunggu 10 menit di kelasnya itu Pak Lukman nggak ada, anak-anak keluar lagi ke kantin makan sekitar 15 menit, anak kembali ke kelas, gurunya masih nggak ada, ternyata dipindah di ruang lab. Nah, disitulah kemudian telat. Nah, kalau kemudian saya tanya ke pelakunya, memang anak ini ya memang sering telat lah ya, kenakalan anak sebetulnya. Kenakalan biasa gitu ya, sering telat masuk, kalau di kelas juga suka ngobrol sendiri gitu kan, sehingga kemudian guru itu menawarkan, kamu mau sampai kapan seperti ini, kamu mau berubah apa enggak gitu, sanksi apa yang harus saya berikan supaya kamu ingat seumur hidup gitu loh. Jadi semua pengakuan anak sih memang sama seperti itu. Kemudian yang lain yang bukan anak 9 yang telat itu kemudian ya Pak lanjutkan gitu, artinya mendukung guru untuk memberikan sanksi gitu ya. Tapi kan anak lanjutkan itu kan tidak tahu sanksi apa yang akan diberikan oleh guru kan. Dan ternyata kemudian ya penamparan itu terjadi ya. Penamparannya juga ya seperti dengan lihat kan memang begitu keras ya. 2 dari 9 anak itu sampai tadi malam itu merasakan sakit di telinga. Jadi kalau untuk nguap agak buka sedikit mulutnya, bagian sini ini sakit. Terus agak budek sebelah. Pemeriksaan dokes juga dia nggak dengar gitu ya, bagian telinganya itu ada 2 anak. Kemudian juga yang tadi malam sini memar masih biru itu juga ada. Terus kemudian di sini ada bekas kayak mungkin kena kuku atau apa, itu juga ya baret gitu ya, bahasa Jawanya itu baret, itu juga masih ada. Nah, yang langkah yang kami tempuh tentu mengamankan, kan pelaku sudah mengamankan tadi malam itu. Kemudian 9 anak juga langsung kita mintai keterangan, saya mendampingi teman-teman penyidik di Polres, kemudian di Visum sekalian untuk membuktikan adanya tindak kekerasan. Kemudian juga saya menemui kepala sekolahnya dan juga gurunya, supaya anak-anak itu nanti kembali sekolah dengan nyaman. Dia tetap diberikan ruang yang nyaman untuk sekolah lagi, dan kemudian juga harus ada advokasi untuk anak-anak yang lain supaya tidak kemudian melakukan intimidasi atau sindir menyindir terhadap kasus semacam itu, karena memang tidak semua anak itu kemudian memang mendukung anak-anak ini gitu kan. Jadi memang situasi itu memang harus dibangun sedemikian rupa supaya anak kembali sekolah itu bisa nyaman kembali. Untuk anak sekarang itu berarti dia posisinya nonaktif ya Mas ya? Siapa? Anak 9 anak ini. 9 anak ya tadi malam sih memang trauma berat sih tidak ada ya. Artinya memang ya dia merasakan fisik sih memang masih sakit, ada yang agak geleyeng. Hari ini kalau memang bisa sekolah ya mereka sekolah, karena kami menjamin sekolah tetap memberikan ruang untuk anak-anak ini bisa sekolah dengan baik. Dari pihak dari obrolan yang dari sekolah, obrolan dengan sekolah sih sebetulnya selama ini ya kepala sekolah itu nggak kurang-kurang lah memberikan pengertian kepada guru untuk tidak melakukan kekerasan. Dan kami pun dengan Dinas Pendidikan kan selalu ya menggandeng guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, supaya terus melakukan kampanye anti kekerasan terhadap anak gitu ya. Ya, namun selalu ada ya kasus, nggak tahu ini mungkin orang yang entah emosinya tidak terkendali atau apa, sehingga ya tetap kekerasan itu masih saja terjadi ya. Ini memang kita harus terus sih upaya kampanye kekerasan itu dilakukan. Ini kan kemarin yang banyak pertanyaan itu kan juga terkait perekaman ya Bu ya. Karena memang belum ada pihak yang kemudian menjelaskan secara detail apakah perekaman ini diambil murid secara spontan. Murid karena memang gurunya kan minta direkam supaya masyarakat tahu. Ada permintaan dari LS. Itu kan ada video yang klarifikasi dia. Artinya silahkan direkam, nanti biarkan masyarakat untuk menilai gitu ya. Artinya dia seolah-olah kayak pengen test case gitu ya, tes case kalau bagaimana sih respon
masyarakat nanti ketika melihat rekaman itu. Dan memang ada salah satu anak yang kemudian merekam dan menyebarkannya di WA grup teman-teman, tapi ternyata kemudian bocor keluar jadi viral itu gitu. Yang kami harus dampingi juga anak yang merekam ini. Khawatirnya nanti anak yang merekam ini juga mengalami intimidasi dari teman-teman yang lain ataupun juga guru-guru yang lain. Ini harus kita pastikan juga.